Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kali ini kami Panitia Bulan Keluarga akan bersama-sama hadir di dalam persekutuan doa keluarga yang walaupun kami sudah mengirimkan bahan renungan untuk doa keluarga, namun kami membuat rekaman video ini kami khususkan bagi jemaat ataupun simpatisan yang tidak sedang bersama-sama dengan keluarga, sehingga tetap dapat menghayati bulan ini sebagai bulan keluarga. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita masuk di dalam saat teduh untuk kita mengundang Tuhan hadir di dalam persekutuan doa kita pada saat ini. Kita bersama akan menaikkan pujian dari NKB 34. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Mari bersama kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami mensyukuri Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh berada di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Pun kami yang sendiri, kami juga tetap bisa merasakan kehidupan berkeluarga bersama dengan jemaat Tuhan, terkhusus di GKI Wongsodirjan ini. Biarlah Tuhan, kami boleh semakin menghayati kehidupan berkeluarga yang tidak hanya terdiri dari Bapak, Ibu, dan anak, namun lebih luas dari itu, kami memiliki keluarga di dalam Tuhan, sehingga kami yang saat ini tengah sendiri ataupun kami yang saat ini sedang jauh dari keluarga kami tetap boleh merasakan bahwa kami memiliki keluarga Tuhan. Kami tidak sendiri. Ada kehadiran keluarga-keluarga kecil yang Tuhan hadirkan bagi kami, dan kami hendak bersyukur untuk setiap berkat-Mu ini. Bapa, kami hendak menghayati firman-Mu, kami hendak menggumuli firman-Mu, agar kami dikuatkan, kami boleh semakin dimengerti akan maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah perenungan firman ini menolong kami untuk kami boleh semakin dengar-dengaran bersama dengan Tuhan. Bapa, berfirmanlah bagi kami siap mendengarkannya. Di dalam terang kasih Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, perenungan kita pada saat ini diambil dari kitab Pengkhotbah pasal 1 ayat 2, dilanjutkan pasal 2 ayat 18 sampai 23, dan nanti akan ditutup di dalam pasal 12 ayat 13. Pengkhotbah pasal 1 ayat 2, firman Tuhan mengatakan demikian. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka,
segala sesuatu adalah sia-sia. Pengkhotbah pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagiannya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam harinya hatinya tidak tenteram. Ini pun sia-sia. Kita lanjutkan di dalam pasal 12 ayatnya yang ke-13. Pasal 12 ayat 13 demikian firman-Nya. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam peristiwa kematian seringkali ada orang nyeletuk bahwa pada akhirnya kita semua akan berhenti di lubang kubur. Pada akhirnya semua orang akan mati. Semua yang telah diupayakan, semua yang telah didapat dengan bersusah payah selama ada di dunia ini, toh pada akhirnya juga tidak dibawa mati. Prestasi, pencapaian, penghargaan dan yang lainnya tidak berguna lagi. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, melihat kenyataan seperti ini, ada orang yang kemudian berpikir, ya, buat apa kita susah-susah bekerja? Buat apa kita bekerja keras dalam hidup ini? Mereka lalu menjadi orang yang malas atau hidup ya sekedarnya saja, santai-santai saja, tidak perlu berusaha keras, tidak perlu bekerja dengan baik. Ada juga orang yang berpendapat karena hidup ya hanya sekali, maka ya sudahlah, lebih baik hidup ini dijalani dengan menikmati segala hal yang ada di depan mata, mumpung masih sempat. Bagaimana keluarga-keluarga kita masing-masing menjalani hidup yang masih dianugerahkan Tuhan ini? Apakah keluarga Bapak Ibu Saudara sedang mengalami kejenuhan? Apakah sedang mengalami keputusasaan? Merasa hidup yang dijalani selama ini sia-sia? Apakah perjalanan bersama dengan keluarga dijalani dengan berbagai macam pergumulan? Nah, bagaimana kita sebagai bagian dari keluarga memandang semua barang bahkan harta yang kita miliki, dan juga bagaimana kemudian kita bersama-sama berefleksi tentang hidup ini? Kita tidak boleh memandang hidup yang sudah kita jalani ini sebagai sebuah kesia-siaan, Bapak Ibu Saudara. Tapi sebaliknya, mari kita melihat bahwa apa yang kita jalani ini bisa kita syukuri sebagai anugerah Tuhan, baik secara pribadi kita
sebagai masing-masing pribadi maupun kita sebagai orang-orang yang hidup di tengah-tengah keluarga atau bersama-sama dengan keluarga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam perenungan kita saat ini kita perlu merenungkan kembali tentang nasihat pengkhotbah, bahwa yang penting adalah bagian dari bacaan yang terakhir pasal 12. Yang paling penting adalah hidup dalam takut akan Tuhan. Nah, ini yang paling penting. Ini yang menjadi kewajiban setiap kita, juga tentunya keluarga. Kita pengkhotbah seringkali Bapak Ibu Saudara kita pahami agak kurang tepat. Bahkan kita pandang sebagai sebuah kitab yang isinya adalah sebuah kepesimisan begitu. Sebuah keputusasaan begitu ya. Namun dalam perenungan ini kita akan mencoba melihat kenapa pandangan ini bisa muncul. Pandangan ini muncul karena dalam kitab ini kita bisa menemukan banyak sekali kata sia-sia, kemudian kesia-siaan. Hampir setiap keadaan dan perilaku manusia dengan segala sesuatu yang ada di bumi ini dipandang sia-sia, dan itu ada di dalam kitab pengkhotbah ini, bukan? Nah, membaca kitab ini dapat membuat orang menjadi apatis, bisa membuat orang menjadi putus asa dan merasa gak ada gunanya kita bekerja keras di dunia ini. Hal-hal yang disangka baik dan berguna ternyata dinilai sebagai sebuah kesia-siaan. Pengkhotbah berkata di dalam ayatnya yang kedua, pasalnya yang pertama tadi dikatakan, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Di sini pengkhotbah bahkan menegaskan bahwa ia membenci semua yang dikerjakan. Pasal 2 ayatnya yang ke-8. Karena semua itu akan ditinggalkan pada orang yang hidup sesudahnya. Bahkan bila orang itu adalah orang yang bodoh dan tidak berhikmat, dia akan menguasai semua yang telah didapat oleh pengkhotbah dengan mengusahakannya dengan hikmat. Pengkhotbah menjadi putus asa karena dia merasa sia-sia saja mendapatkan semuanya dengan mengerahkan segenap pengetahuan, mengerahkan hikmat dan kecakapannya. Toh nantinya yang akan menikmati itu adalah orang lain, dalam artian orang sesudahnya yang tidak berlelah-lelah sama sekali. Dan itu merupakan sebuah kemalangan bagi pengkhotbah. Nah, kalau demikian, kemudian pertanyaannya, apa faedah dari semua yang telah diusahakannya di bawah matahari ini? Ini yang menjadi pergumulan pengkhotbah. Dengan melihat uraian ini Bapak Ibu Saudara, memang dengan mudah kita bisa mengatakan bahwa kitab ini adalah kitab yang penuh berisi uraian yang pesimis di dalam memandang kehidupan. Tapi apakah benar demikian? Bila kita renungkan, kitab ini lebih tepat kalau dikatakan sebagai kitab yang menjelaskan tentang kehidupan dengan segala sesuatu secara realistis, bukan bukan pesimis. Bukankah memang demikian isi kehidupan ini? Bukankah banyak kesulitan yang kita alami selama kita hidup? Dan bukankah apa yang semua kita lakukan ini memang akan kita tinggalkan pada saatnya nanti? Memang ada hal-hal yang baik dan menyenangkan yang bisa kita nikmati dalam hidup kita. Tetapi toh Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya ini semua juga akan kita tinggalkan, bukan? Jadi kalau demikian, apa yang harus kita lakukan? Nah, penulis kitab ini pada akhirnya memberikan nasihat di dalam pasal 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban semua orang. Pengkhotbah memberikan nasihat yang sangat penting agar orang
menjalani hidupnya dengan baik tanpa menjadi putus asa, yaitu dengan hidup takut akan Allah, yaitu hidup dengan melakukan segala perintah-perintahnya. Dapat dikatakan bahwa nasihat ini memberi arti atau memberi makna dari hidup yang sesungguhnya, yaitu apapun yang kita lakukan tetap akan memiliki arti dan nilai bila didasari dengan rasa takut akan Allah. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita lakukan kalau itu tidak didasari dengan sikap takut akan Allah, ya mungkin kita akan sama seperti yang dikatakan pada orang-orang, semuanya akan sia-sia. Sebaliknya apapun yang kita lakukan bila itu kita hayati dalam rasa takut akan Tuhan, kita tetap akan bisa menemukan makna dan arti hidup itu. Mereka yang hidup dengan takut akan Allah akan menjalani hidupnya dengan penuh sukacita, dengan kegembiraan, dan akhirnya mampu menemukan makna serta tidak akan merasakan bahwa hidup ini sia-sia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dengan kita bersama menghayati dari pengkhotbah ini, kita belajar untuk memaknai kehidupan ini. Setiap pemaknaan membuat hidup yang kita jalani ini, kita bisa melihat hidup ini dengan lebih bijaksana. Orang-orang dan keluarga yang hidup secara bijaksana pasti akan dimampukan di dalam menjalani hidup di tengah peristiwa apapun, karena meyakini bahwa iman pada Allah akan menjadikan semua pengalaman-pengalaman hidup akan menjadi bernilai dan bermakna. Kiranya permenungan kita di bulan keluarga ini menolong setiap kita untuk memaknai hidup kita lebih dalam lagi. Selamat mensyukuri, pun itu peristiwa yang pahit sekalipun dalam hidup kita maupun peristiwa yang menyenangkan. Karena setiap peristiwa, setiap musim itu memiliki arti tersendiri. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita kembali menghadap Tuhan di dalam doa. Di dalam pokok doa ini kita akan berdoa agar setiap kita diberi kemampuan supaya senantiasa mampu memaknai hidup bersama Tuhan, dan agar keluarga kita terus beriman kepada Tuhan dan bertekun mengikut Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau mengingatkan melalui kitab pengkhotbah ini bahwa sesungguhnya ketika kami menghayati dan memaknai kehidupan kami, bahkan setiap peristiwa yang pahit sekalipun yang kami rasakan dalam hidup ini, semua tidak akan menjadi sia-sia. Karena dalam setiap peristiwa hidup kami selalu ada campur tangan Tuhan, selalu ada pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu tolonglah kami Tuhan, baik sebagai pribadi maupun sebagai keluarga, agar kami sungguh-sungguh mampu semakin beriman teguh di dalam Tuhan, bahwa apapun yang terjadi atas kehidupan kami semua ada dalam jangkauan pengetahuan Tuhan. Segala kekhawatiran, segala ketakutan, kecemasan, semua Tuhan izinkan terjadi, bukan untuk membuat kami takut, namun untuk menjadikan kami semakin menyadari bahwa kami menjadi pribadi yang tidak mampu lepas dari genggaman kasih setia Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami terus membutuhkan Tuhan dalam setiap tarikan nafas hidup kami. Kami memerlukan Tuhan untuk selalu campur tangan dalam kehidupan kami. Mari Bapa, berkati setiap kami ketika kami harus hidup jauh dari keluarga, juga berkati setiap kami. Bagi kami yang hidup bersama dengan keluarga, pakailah setiap kami untuk kami boleh bersukacita sebab Tuhan memberikan keluarga, memberikan orang tua, memberikan anak, memberikan pasangan hidup untuk melengkapi kehidupan kami menjadi semakin bermakna. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari bersama kita akhiri
persekutuan doa keluarga ini dengan kita menaikkan pujian Ku mau berjalan dengan juru selamatku, Kidung Jemaat 370. Kita pujikan. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Sampai bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.